Tidak mudah melayani Korintus. Paulus tahu sekali bagaimana mereka menolak Paulus. Maka Paulus katakan, aku tulis surat kepada kamu itu keras, bukan supaya menakut-nakuti, memberikan ancaman kepada kamu. Dan Paulus jujur katakan, kamu sendiri berkata, Paulus mah cuma bagus tulisannya. Paulus mah memberikan surat memang keras. Tapi kalau kita berhadapan muka dengan Paulus, kamu sebut aku lemah. Dan kata-kata Paulus itu tidak berarti. Paulus kalau kamu dengar suratnya bagus, terstruktur, kata-katanya tajam. Kalau kita ketemu sama dia ya capek lah dengerin Paulus. Apolos lebih pinter khotbah daripada Paulus. Paulus tidak fasih lidah, orang tidak suka dengarkan Paulus. Paulus kalau ngajar itu Eutikus pun ngantuk dengarkan dia, jatuh. Nah, Paulus ngajar tidak seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Maka Paulus terbuka kepada jemaat yang seperti demikian. Paulus katakan, Paulus tahu semua penolakan mereka. Paulus tahu jemaat Korintus adalah problem mereka, spirit melayani, karunia berkelimpahan, tetapi dengan jiwa yang childish, kerohanian yang kekanak-kanakan. Nah, untuk jemaat yang seperti demikian, Paulus tetap memberikan satu kalimat, orang-orang kudus di Korintus. Hai orang-orang kudus di Korintus. Paulus benar-benar mengakui bahwa secara objektivitas di hadapan Tuhan, ini jemaat punyanya Tuhan. Mereka ditebus dengan darah yang mahal. Secara objektif status mereka, posisi mereka adalah orang tebusan Tuhan. Tetapi Paulus di dalam surat-suratnya juga memberikan realita yang subjektif bahwa gereja yang orang tebusan Tuhan itu mereka tidak imun, tidak kebal terhadap dosa. Gereja tidak kebal terhadap kesombongan, terhadap konflik, terhadap perpecahan, terhadap penolakan-penolakan di dalam pelayanan. That's it. Dan Paulus memberi diri bergumul dengan jemaat Korintus. Kenapa? Kenapa Paulus bisa memiliki kejelasan, kesetiaan luar biasa, ketekunan, dan hati yang begitu luas menerima jemaat yang menolak dia ini? Kenapa bisa seperti demikian? Pertama, di dalam 2 Korintus pasal 4, Paulus memulai pembelaannya dengan satu kalimat. Demi kemurahan Allah, aku menerima pelayanan ini. Pembelaan Paulus dimulai bukan dari berapa capek dia melayani ini. Tetapi Paulus mengatakan kepada jemaat ini, oleh karena kemurahan Allah, aku telah menerima pelayanan ini. Karena itu aku tidak akan tawar hati. Kapan saja Anda dan saya ini, kapan-kapan saja Anda dan saya melewati kesulitan dalam pelayanan, mulai pikir-pikir tinggalkan Tuhan atau tinggalkan pelayanan. Kapan-kapan saja Anda keletihan atau mulai undur dari pelayanan, bagaimana kita mulai kembali lagi ke arah yang benar? Paulus katakan tidak ada lain. Ingat kemurahan Tuhan. Dengan kemurahan Allah aku tidak akan kehilangan, tidak akan tawar hati.